sering terjadi di antara saudara-saudara kita itu yang saling bertikai gara-gara permasalahan furu'iyah, permasalahan ijtihadiyah, di mana ulama satu dengan ulama yang itu bisa berbeda pendapat. Ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang baca usoli, ada yang tidak baca usoli, ada yang zikirnya itu jahar, ada yang zikirnya itu sir. Ya, jahar itu artinya dikeraskan suaranya, kalau sir itu pelan. Ya, ada yang bersama-sama, ada yang sendiri-sendiri dan sebagainya. Itu merupakan hal yang ijtihadiyah yang boleh berbeda lah satu ulama dengan yang lainnya itu. Nah, kalau kita tahu ternyata di dalam di dalam perbandingan mazhab itu, ya ternyata seperti itu ya. Wah, ini akhirnya kita saling bertoleransi. Nah, ini kembali kepada satu kaidah yang sering dimunculkan oleh para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan, la yungkaru al-mujma'u alaihi, innama yungkaru mukhtalaf. Oh, gini. La yungkaru al-mujma'u alaihi, la yungkar, gimana Pak Brili? La yungkaru mukhtalafu fihi wa innama yungkaru mujma'u alaihi. Nah, gitu ya. Aku semangatnya kadang-kadang saya terbalik-balik gitu. Nah, itu gitu. Jadi tidak boleh diingkari. La yungkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak boleh diingkari ketika suatu amaliyah syariah, suatu peribadatan yang dilakukan oleh sosok individu atau kelompok, kalau masih ranahnya itu di dalam ikhtilaf ulama, ya tidak boleh kemudian diingkari serta merta disalah-salahkan. Itu dalilnya nggak kuat, itu dalilnya dhaif, itu bahkan sampai bid'ah. Wah, ini keterlaluan seperti itu. Karena apa? Menurut versi madhabnya itu boleh, nggak apa-apa. Itu ada sanad ilmunya gitu loh, sampai kepada Rasulullah melalui madhab-madhab yang mereka ikuti. Jadi nggak boleh diingkari serta merta ditolak, ini diingkari. Wah, ini perbuatan yang menyelisih sunnah, ini menyelisih Al-Quran. Nah, ini sangat apa istilahnya? Ya menunjukkan bahwa dia belum mengaji secara lebih banyak gitu ya. Nah, wa inna yungkar mujma'u alaihi. Nah, yang diingkari itu perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Nanti kalau teman-teman membaca buku ini akan sering kita dapat ada bahasa ijma', ajma'a, ittafaqa. Nah, yang seperti itu memang apa? Itu sudah disepakati sehingga tidak bisa tidak boleh untuk berbeda. Itu harus diingkari kalau misalkan sudah keluar dari apa yang disepakati oleh para ulama. Makanya di dalam Islam itu, di dalam kitab beragama, sumber hukum Islam itu kan ada 4 ya yang disepakati oleh semua ulama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, ijma' ini di posisi yang ketiga, sehingga ketika ada orang yang menyelisih ijma' ulama, maka otomatis orang tersebut sudah keluar dari ajaran yang benar, sudah menyimpang begitu. Ya, jadi ya kita harus tahu lah konteks bagaimana kita itu boleh ikhtilaf dan konteks di mana kita itu harus berijma', harus tahu keadaan anak-anak muda pada umumnya di era kita sekarang ini. Nah, tentang bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman ya saudara muslim kita tetapi berbeda mazhab dengan kita, itu bagaimana agar tetap terjalin ukhuwah Islamiyah yang kuat gitu. Nah, jadi begini teman-teman, justru dengan adanya sebuah perbedaan yang memang cukup banyak ya dalam masalah furu'iyah itu, kalau tadi yang disampaikan sama Ustaz Brili itu kan ada sampai 20 lebih, 27 bahkan ya. Madhab itu kan banyak sekali versinya itu. Nah, cuma yang masyhur memang 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini yang memang yang paling populer, yang dikodifikasi dengan sangat rapi oleh umat Islam dari generasi-generasi sampai zaman kita hari ini. Memang yang paling bisa diakses itu 4 madhab ini. Madhab-madhab yang lain itu ya sebagai wacana aja lah, sebagai wawasan begitu. Ya, tapi ya dalam kondisi tertentu ya boleh-boleh saja sebetulnya ikut madhab yang lain selama kita bisa mengakses pendapatnya secara utuh. Tapi kalau tidak ya kita kembali ke 4 madhab yang standar ini aja. Nah, jadi bagaimana untuk kita berinteraksi dengan saudara-saudara muslim kita yang lain? Nah, jadi begini teman-teman, saudara muslim kita itu memang sebagian kalangan ada yang awam dan ada yang memang sudah berilmu. Nah, ini caranya berbeda dalam memperlakukan mereka-mereka ini. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan mau'izatul hasanah, dengan pendekatan yang menunjukkan bahwa diri kita itu sebagai individu muslim yang baik, yang memiliki keinginan niat yang baik, mengajak kepada kebaikan kepada siapapun. Nah, seperti itu. Jadi prinsip itu yang harus difahami terlebih dahulu. Nah, kalau kita kemudian bertemu dengan saudara-saudara kita yang notabene-nya berilmu, ya mereka sudah pernah belajar di pesantren mungkin, atau pernah belajar dengan para kiai-kiai mereka ya, maka ini akan sangat akan lebih mudah menurut saya ya, akan justru untuk merekatkan ikatan ukhuwah kita itu akan semakin lebih mudah ya, karena kita akan saling penasaran begitu ya. Oh, di ajaran kiai kamu seperti itu ya, oh di dalam mazhab yang diikuti oleh guru-guru kamu seperti itu ya, ini penasaran saya ini.
saling berbagi ilmu, berbagi wawasan. Malah akan semakin menarik, itu justru akan bisa lebih mempererat, memperkuat hubungan silaturahim dan persaudaraan Islamiyah kita gitu. Kemudian kalau misalkan yang kita hadapi itu adalah orang awam yang mereka memang sangat ya belum mengenal banyak lah tentang hukum-hukum syariat, tentang tata cara beribadah secara mendetail ya. Kita harus bijak ya, kita harus bisa menunjukkan bagaimana Rasulullah itu pada saat berdakwah. Ya, jadi beliau kan bijaksana sekali kan. Ketika beliau mendapati ada sahabatnya, ya belum jadi sahabat waktu itu, mendapati ada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran, itu kan tidak langsung disalahkan, tidak langsung kemudian dihantam dengan statement-statement yang keras. Ya, meskipun itu merugikan orang itu. Contoh ya, ada sebuah hadis itu, ada seorang Arabi itu seorang dari ya orang Arab pedalaman. Ya, dia masuk masjid. Nah, kalau orang masuk masjid kan biasanya ya untuk iktikaf, untuk sholat, untuk tilawatul Quran, untuk berzikir. Nah ini orang Arabi yang masuk ke masjid ini, dia itu kencing di dalam masjid, dikencingin itu masjidnya itu. Wah ini para sahabat Rasul yang ada di dalam masjid kan geram, mereka sudah nggak sabar ingin meringkus ini orang. Tapi kata Rasulullah, biarkan, tunggu, stop kalian, jangan diganggu, biarkan selesai dulu dia kencingnya. Sampai kemudian kencingnya selesai, ya kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Umar untuk mengambil air ya, air untuk disiramkan ke tempat air kencing si Arabi itu. Lalu kemudian Sayyidina Umar sebetulnya sudah geram, sudah sangat ingin menghabisi nih Arabi, tetapi dicegah oleh Rasulullah, biarkan. Nah, sama Rasulullah kemudian diperlakukan baik di situ. Ya singkat cerita akhirnya si Arabi ini kemudian tertarik dengan Islam, ya, tersentuh dengan akhlaknya Rasulullah yang begitu mulia. Nah itu sering kali Rasulullah seperti itu. Banyak orang-orang yang menyakiti Rasulullah, tapi justru Rasulullah menampakkan sikap yang baik. Ya salah satu mungkin yang paling populer yang sering kita dengar, Rasulullah ketika menghadapi masyarakat Taif. Ya, karena orang-orang Taif itu memang awam, memang nggak mengerti sama sekali tentang Islam. Belum sampai dakwah kepada mereka, tetapi mereka sudah terprovokasi oleh orang-orang kafir. Nah, sehingga pada saat Rasulullah itu diperlakukan tidak baik, ya dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat pun juga kemudian menawarkan agar gunung-gunung yang ada di belakang kota Taif itu dihantamkan, ditublekan ke penduduk Taif itu. Tapi dicegah Rasulullah. Rasulullah justru berdoa, ya Allah, ya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka adalah tidak tahu dan tolong berikan petunjuk kepada mereka. Aku berharap suatu saat nanti lahir dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Nah, itu sangat mulia sekali Rasulullah. Nah, kita pun juga harus seperti itu. Ya, tunjukkan akhlak yang baik di hadapan sesama muslim. Katakanlah orang muslim tadi itu melakukan suatu kemungkaran, kemaksiatan, suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah, perbuatan dosa ya. Ya, tapi kita harus tetap dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan pelan-pelan diajaklah ikut majlisan atau ikut ya sekedar bergaul dengan kita kasih sedikit-sedikit wawasan lah. Kalau dia menerima alhamdulillah, kalau tidak ya biarkanlah, itu berarti kan memang Allah berkehendak yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi kalau kemaksiatan itu masih dalam konteks memang tidak sampai membahayakan gitu ya, tidak merugikan orang banyak. Nah, ya itu tugas kita untuk berdakwah. Tugas kita untuk mengajak dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, dengan akhlakul karimah. Ya, tapi ini beda lagi dengan orang yang memang sudah dari awal itu membuat onar gitu ya, melakukan sebuah kemaksiatan yang bisa merugikan banyak orang. Nah, ini tidak cukup hanya dengan berdakwah, tapi juga harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang berkewajiban atau yang bertanggung jawab melakukan nahi mungkar ini adalah pemerintah. Ya, seperti mohon maaf yang sekarang sedang ramai itu adalah tentang sound horeg. Sound horeg ini ya karena sudah merugikan orang ya. Banyak yang resah dengan adanya keberadaan sound horeg ini. Meskipun ya orang banyak diuntungkan juga di dalam industri sound horeg itu. Tetapi para ulama tentu lebih paham, bisa mengkalkulasi, bisa menerapkan sebuah kaidah para ulama tentang mana madharat dan manfaatnya itu lebih besar mana, ya sampai kepada kesimpulan bahwa sound horeg itu difatwakan haram. Nah ini wilayahnya ulama memang. Nah adapun untuk nahi mungkarnya itu siapa yang bertindak? Ya pemerintah. Ya nggak mungkin kemudian ulama rame-rame kemudian melabrak festival sound horeg itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ulama itu cukup berdakwah saja ya dengan kalamnya, dengan ilmunya. Nah, adapun masalah nahi mungkar itu memang urusan pemerintah. Nah, itu kalau konteksnya memang di masyarakat. Tapi kalau misalkan di keluarga kita, lingkup kecil kita, atau murid-murid kita sendiri ya yang nahi mungkar ya kita sendiri tentunya. Kita sebagai ayah, sebagai guru, sebagai kakak ya kita sendiri yang
kemudian mencegah kemungkaran yang terjadi di lingkup keluarga kecil kita atau di lingkup sosial dalam keluarga kecil.